Puji Tuhan, shalom ibu-ibu yang di rumah. Mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua. Walaupun ibu-ibu ada dalam rumah, kita ada di sini. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah ibu-ibu, ada di sini juga. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami punya kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan.
ibadah ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tolong berdiri dari awal. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan ganti pujian kita. Kita naikkan pujian syukur kita. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan pribadi lepas pribadi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami rindu Tuhan.
Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan kaum wanita yang ada di GPDI Sahabat Allah Kampung Duri. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan dari gembala dan juga pengurus kaum wanita yang mempercayakan saya untuk melayani renungan firman Tuhan di kaum wanita. Saat ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena memang saya belum pernah sampai ke Kampung Duri ya, apalagi bertatap muka langsung. Tetapi mungkin yang ibu-ibu sekalian sudah sangat kenal adalah kakak saya yang paling sulung, yaitu Lydia Raharjo. Saya anak bungsu ya. Kami 7 bersaudara dan 1 sudah dipanggil Tuhan. Dan saat ini kami tinggal berenam, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya, 3 perempuan, puji Tuhan, 3-tiganya Tuhan panggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nama saya Kristi Selvi dan lebih banyak dipanggilnya Vivi. Ya, puji Tuhan. Saya tidak berlama dalam pengenalan supaya saya bisa dikenal dan saya bisa juga disayang dari kaum wanita yang ada di Kampung Duri. Puji Tuhan. Kita langsung ke dalam firman Tuhan kita pada saat ini dengan tema teguh dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya bacakan buat ibu-ibu sekalian. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, di dalam firman ini cerita tentang 2 dasar yang sama-sama membangun rumah. Namun rumah yang satu kokoh berdiri dan rumah yang satu tidak kuat, diterpah oleh badai dan juga angin kencang ya. Kalau kita lihat di sini, kunci jawaban untuk rumah ini yang membedakan rumah ini kuat atau tidaknya dia berdiri, kuncinya ada pada ayat yang ke-46. Ya, kita sama-sama kembali baca ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sebelum saya melanjutkan, saya mau mengajak ibu-ibu untuk kita terlebih dahulu sepakat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya. Pada mulanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa itu? Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan?
itu adalah firman. Puji Tuhan, kita harus sepakat terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan. Ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ada orang-orang yang memanggil Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Tentu ada alasan kenapa orang itu tidak melakukan. Kalau saya merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang anak dari kecilnya sudah diajarin sama orang tuanya. Hati-hati ya, jangan ngobrol sama orang asing. Apalagi menyuruh kamu melakukan apa-apa, jangan. Karena kamu tidak kenal. Jangan. Orang asing yang kamu tidak kenal, jangan. Jangan bukakan pintu. Kalau dia minta buka pintu, dia katakan buka pintu. Jangan dibukakan pintu. Tapi zaman sekarang bukan anak-anak saja, melainkan sampai orang dewasa, sampai pada lansia sudah diperingatkan oleh keluarganya. Papa, mama, kalau di rumah kita semua pergi kerja, anak-anak jangan sembarang buka pintu kepada orang asing. Karena kalau ada orang asing masuk, dia katakan buka brankas, keluarkan perhiasan, keluarkan semua uang, kasih kepada saya. Nanti papa mama bisa kasih. Kenapa? Karena terhipnotis, ya. Jadi melakukan apa yang dikatakan oleh orang jahat, jadi terhipnotis. Ya, itu yang saat ini saya sedang renungkan. Oh, apakah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus yang tidak melakukan apa yang difirmankannya, orang tersebut, satu, poin yang pertama, dia tidak kenal. Ya, yang kita pikirkan lagi, kenapa orang itu tidak melakukan? Mungkin seperti anak-anak juga. Kalau saya panggil ya, anak saya, misalnya namanya Mika. Mika, sini. Tidak datang-datang. Tapi kalau saya bilang, Mika, makan. Oh, dia tahu, mami suruh makan. Jadi dia lakukan. Jadi kadang orang tidak langsung merespon apa yang kita katakan, mau kita lakukan, itu karena dia tidak tahu, ya, tidak mendengar apa yang perintah yang harus dilakukan. Yang ketiga, saya bisa catat di sana, yaitu orang yang tidak melakukan apa yang difirmankan, kemungkinan besar seperti seorang anak juga. Dia waktu saya minta tolong, Mika angkat beras 25 kilo. Anak saya mungkin berpikir dia mau lakukan atau tidak, karena dia masih kecil, baru kelas 3 SD, mau angkat beras 25 kilo. Waduh, berat sekali, gak bisa. Jadi orang-orang yang kemungkinan besar tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman, mereka belum kenal kepada Yesus. Dia belum kenal kepada siapa yang berkata-kata. Bisa juga orang itu belum mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Orang itu belum banyak tahu apa yang dikatakan oleh firman. Yang ketiga, kemungkinan mereka merasa apa yang dikatakan firman itu pasti berat. Ya, jadi 3 alasan ini sudah bisa menjadi keraguan bagi orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Tetapi kita mau lihat contoh dari orang yang mengenal kepada Yesus dan mau mengajak
untuk kita melakukan apa yang dikatakan Yesus dan kita lihat dampak yang akan terjadi. Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Saya kasih contoh, orang yang paling mengenal Yesus adalah ibunya Maria. Kita mau belajar dari Maria, ibu Yesus. Di dalam Yohanes pasal 2, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus, ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita tahu cerita dari perkawinan di Kana ini, bahwa apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Mulai dari satu hal, yaitu pelayan-pelayan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa pelayan-pelayan ini mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak seperti yang dikatakan oleh Lukas 6 ayat 46 tadi. Orang-orang tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena ada satu orang yang mengenal kepada Yesus. Siapa? Ibu Yesus. Saat ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Lakukan apa yang dikatakan kepadamu." Mujizat Allah terjadi. Jadi itu adalah kuasa dari perkataan Allah. Perkataan daripada Yesus. Banyak contoh di dalam firman Tuhan, saya boleh bagikan di saat ini ada 4 ya, ada 4 contoh yang saya bagikan. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh Allah Bapa kita di surga, dan kita lihat banyak mujizat terjadi. Tadi air menjadi anggur. Yang kedua saya kasih contoh di perjanjian lama, di mana Abraham mendengar suara Allah dan dia melakukannya untuk mengorbankan anaknya Ishak. Di sana di gunung itu Allah menyediakan, ya, Allah menyediakan domba untuk dikorbankan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, di saat Yesus mau memberi makan 5.000 orang, murid-murid membawa apa yang Yesus minta, dikatakan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Mujizat, memberi makan 5.000 orang, semuanya kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Dan yang keempat, ini juga sesuatu yang ajaib. Hamba dari perwira yang sembuh hanya dengan perkataan Yesus. Yesus tidak mengadakan kunjungan ke rumah perwira ini. Cuman mengatakan, "Jadilah sesuai dengan imanmu, bahwa hambamu sembuh." Jadi ada kesembuhan terjadi dengan jarak yang jauh, hanya dengan perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus berkuasa saat kita mau mendengar dan kita mau melakukan. Jadi keraguan-raguan itu biasanya mulai dari karena kita tidak mengenal kepada Yesus yang berkata-kata itu. Kita tidak mengenal kepada orang yang berkata-kata kepada kita. Ya, kadang kita merasa asing. Seperti anak-anak tadi diperintahkan oleh orang tuanya, "Jangan buka pintu kepada orang asing." Walaupun dia ketok pintu, dia katakan, "Bukakan pintu." Jangan lakukan. Karena apa? Orang asing. Tapi kalau kita kenal,
dan kita akan melihat ada mujizat terjadi. Selain daripada kita mengenal, kita perlu iman. Kenapa saya katakan kita perlu iman? Karena semua mujizat yang dilakukan oleh Allah kita, itu tadi saya katakan, boleh saya ulang lagi slide sebelumnya. Air menjadi anggur, domba menggantikan Ishak, sisa 12 keranjang, hamba perwira yang sembuh. Semua tidak dapat dilihat oleh mata. Ya kan? Yang terjadi kita tidak dapat dilihat oleh mata. Semua butuh yang dikatakan iman atau percaya saat kita melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman kita lakukan, itu kita perlu iman. Kita perlu iman, kita perlu percaya sungguh kepada Dia. Dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Tentu kita sudah hafal ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk segala sesuatu yang dikatakan untuk kita perbuat, firman Allah yang kita dengar untuk kita dapat perbuat, kita perlu iman. Karena kita tidak dapat lihat apa yang diperbuat oleh Allah. Bahkan Allah sendiri kita tidak bisa lihat. Jadi yang membuat manusia kadang ragu untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, salah satunya adalah tadi dikatakan tidak mengenal Allah. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Allah tidak dapat dilihat. Bahkan Allah kita sendiri kita tidak dapat lihat dengan kasat mata. Itulah yang membuat manusia kadang tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Yang kedua, kita perlu bertumbuh. Ya, kita perlu bertumbuh. Bertumbuh pengenalan kita akan Allah, bertumbuh kasih kita kepada Allah, bertambah-tambah kita mengasihi Dia. Karena apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dan ayat ini menjadi satu ayat yang memang saya sangat senang sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi selain kita mau mengenal Allah, kita mau memiliki iman, percaya kepada Dia, kita juga harus bertumbuh kasih kita kepada Dia. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu disediakan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi mari kita juga mau bertumbuh. Ya, bertumbuh pengenalan kita kepada Kristus. Kita baca juga di dalam 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Karena apa? Itulah yang akan membuat kita teguh, dikatakan. Supaya kita teguh, supaya kita tidak goyah. Jadi tadi seperti yang kita baca dari awal, perikop tentang rumah yang tidak goyah tadi, dia berdiri di atas batu. Saya mau katakan rumah itu
berdiri di atas pengenalan akan Allah. Iman percaya kepada Allah, bertumbuhnya kasih kepada Allah, mengenal Kristus, itulah yang membuat rumah itu tidak goyah. Karena apa? Banyak sekali keraguan-raguan manusia untuk melakukan firman. Yaitu apa? Kita tidak dapat melihat Allah secara kasat mata. Kita tidak dapat melihat apa yang diperbuat oleh Allah. Semuanya itu kita butuh iman. Kita butuh mengasihi Dia. Kita perlu untuk mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan sungguh? Saya mau katakan kembali kepada ayat yang menjadi kunci tadi. Ya, Lukas 6 ayat 46. Ini saya katakan menjadi kunci jawaban bagaimana kita membangun rumah yang kuat berdiri di atas batu itu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini kunci jawabannya di sini. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita dengan sungguh, kita harus berseru. Pertama kita harus berseru kepada Dia. Ya, Tuhan pay attention kepada orang yang berseru kepada Dia. Karena itu Dia katakan, mengapa engkau berseru? Berarti pada saat kita berseru, Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Kapan kita berseru kepada Tuhan? Yaitu di saat kita berdoa. Yang kedua, supaya rumah itu dapat kuat kokoh berdiri dengan pengenalan kita kepada Tuhan yang sungguh. Kedua adalah kita mendengar perkataannya. Bagaimana orang dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kalau dia dengar aja gak pernah? Seperti anak kecil tadi. Ya, anak saya tadi, saya panggil. Ya, saya panggil dia datang. Dia gak datang-datang. Saya panggil dia makan, oh dia dengar. Oh makan, oke Mi, katanya gitu ya. Jadi dia harus mendengar dulu perkataan daripada Tuhan. Baru dia bisa melakukannya. Kita juga harus mendengar firman. Ya, kita harus mendengar firman. Baru kita bisa melakukan firman itu. Ya, firman itu kita dengar lewat khotbah, membaca renungan, dan kita juga harus dengan rutin membaca firman Tuhan, Alkitab kita. Ya, jangan cuman buat kita gak bisa tidur supaya ngantuk kita baru baca firman. Jangan, ya, jangan jadi obat tidur firman. Tetapi melainkan apa? Itu menjadi satu dasar untuk kita dapat terus mengenal Tuhan kita, supaya dapat menjadi dasar kita teguh kokoh di dalam Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah itu penting, yaitu melakukan apa yang sudah kita dengar tadi. Melakukan firman Tuhan. Jadi kita berseru, kita memanggil Dia Tuhan, Tuhan. Tapi dan juga di situ kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selain itu tidak cukup sampai mendengar. Karena dikatakan orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan. Jadi melakukan apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita dengar lewat setiap firman Tuhan kita lakukan, kita sudah menjadi saksinya Tuhan. Disitulah Tuhan katakan, kita punya rumah yang kuat, yang teguh berdiri di atas dasar, yaitu batu yang kuat. Puji Tuhan, seorang Paulus di Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mengenal Yesus tidak membuat kita rugi, melainkan kita bisa memperoleh segalanya. Ya, tadi kita sudah baca bahwa ada beberapa contoh dari firman Tuhan yang dikatakan mujizat terjadi saat kita mendengar dan melakukan. Itulah cara kita mengenal firman, mengenal kepada Allah kita.
Di situ kita nggak akan rugi, akan ada mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dikatakan apa? Dikatakan saat kita sedang dalam kekurangan, Dia yang akan mencukupkan seperti 5 roti 2 ikan. Di saat kita tidak punya apa-apa dan kita harus mau berkorban, di situ Tuhan akan menyediakan. Di gunungnya yang kudus Dia akan menyediakan. Dan juga dikatakan apa? Saat kita sedang sakit, saat kita berseru kepada Dia, Dia berkata kita sembuh dalam nama Yesus, sembuh, dan mujizat kesembuhan akan terjadi. Jadi mengenal Tuhan, kita tidak akan mengalami rugi, melainkan kita akan mendapatkan segalanya, saya katakan. Jadi tidak akan rugi. Jadi dikatakan menganggap segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi yang kita tinggalkan itulah yang merugikan kita. Ya, yang dunia-dunia itu, yang bersifat kedunia-duniawian itu, semua yang ada di dunia ini semua itu yang merugikan kita sebenarnya. Tetapi kalau kita mengenal Kristus, kita tidak akan mengalami kerugian. Karena apa? Kita akan mendapatkan segalanya. Bahkan dikatakan di dalam saat kita mau mengutamakan Tuhan, maka Dia akan tambahkan. Ajaib ya. Kita tidak akan mengalami kerugian, melainkan akan bertambah-tambah. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mengalami kerugian, melainkan kita akan mendapatkan segalanya. Bahkan akan Tuhan tambahkan apa yang masih kurang. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan saat ini, dan saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan mengurapi firman Tuhan ini menjadi benih yang hidup bagi ibu-ibu sekalian, semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau membangkitkan semangat kita untuk mengenal Dia lebih sungguh lagi. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang teguh seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita harus mau mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kita akan mau melakukan apa yang Dia katakan. Kita mau mendengar suaranya, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat ibu-ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di saat kami menerima firman ini, Tuhan, kami berdoa setiap telinga yang sudah mendengar, kiranya Engkau Allah Tuhan akan memproses kehidupan kami. Engkau akan mengubah hidup kami untuk kami kembali membangun rumah, untuk kami tinggal Tuhan teguh dan kuat di dalam Engkau dengan dasar yang benar, yaitu mengenal Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Engkau yang teguhkan setiap hati untuk terus datang kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk merenungkan firman dan menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk oma-oma yang sudah lansia. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau beri keteguhan hati mereka untuk tetap setia mengasihi Engkau di masa tua mereka. Bahkan mereka Tuhan dapat memberikan Tuhan warisan kepada anak cucu mereka, sampai kepada orang-orang di sekeliling mereka, satu iman untuk tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan janda-janda
Mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong dan Tuhanlah yang akan menjamin hidup mereka. Tuhan, tolong juga ibu-ibu yang sedang dalam pergumulan, baik Tuhan dalam kesehatan tubuh mereka, pergumulan dalam keluarga mereka. Engkau sumber jawaban, Engkaulah Yehova Rafa yang dapat menyembuhkan hanya oleh bilur-bilur-Mu. Saat kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh apapun jarak. Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan seperti yang Engkau lakukan pada Tuhan hamba Perwira. Hanya mendengar perkataan-Mu, firman-Mu, maka semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat menolong, Engkaulah ya sumber jawaban, Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menolong kami. Tuhan, berkati Tuhan seluruh jemaat, seluruh Tuhan kaum wanita yang ada Tuhan di GPDI Sahabat Allah Kampung Duri, gembala dan seluruh pengurus dan seluruh isi pastori diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan pelayanan-pelayanan Tuhan, baik di pelayanan anak-anak, pelayanan kaum wanita, kaum pria, sampai semua pelayanan yang mereka kerjakan baik secara online ataupun tatap muka, semuanya Tuhan, kehadiran Allah menjadi sumber jawaban. Kuasa perkataan Allah dikabarkan, di situ ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja, Roh-Mu yang akan terus membawa Tuhan jamahan-Mu sampai kepada Tuhan orang-orang yang saat ini menerima firman-Mu. Engkau yang akan terus bekerja ya Bapa. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu yang ajaib dan dahsyat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibu-ibu kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pengumuman sampai bertemu bulan depan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doa ya guys. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tumpahkan tangan-Mu
dan berkatilah kami. Kami pulang, wanita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.